Shalom, salam kasih buat Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dan para sahabat terkasih dimanapun berada di seantero Indonesia dan dunia ini. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkanlah kita bersama-sama memuliakan Tuhan dengan lagu pujian yang akan memasyurkan namanya. Lagu ini mengingatkan kita Bapak Ibu untuk datang kepada Tuhan di tengah gelombang dunia yang luar biasa dihadapi oleh seluruh umat di dunia ini. Dan jangan kita pernah lengah untuk menghadapi segala tantangan dan kesulitan. Bersama Tuhan kita bisa mengatasi segala sesuatu dan perkara yang akan datang bisa kita selesaikan. Bapak Ibu, kesulitan dan tantangan hidup akan datang silih berganti. Tuhan tahu apa yang sedang kita alami. Tuhan tahu apa kesusahan yang sedang kita hadapi. Mari kita datang kepada firman. Kita memohon doa dan kita senantiasa memohon petunjuk, memohon belas kasih Tuhan melalui firman-Nya. Inilah nyanyian itu, dan kita akan berdoa lebih dahulu dan kita akan mendoakan agar firman-Nya berkenan
memberkati kita dan menguasai hidup kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Allah Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah-Mu. Engkau melindungi kami, Engkau senantiasa membantu kami, menguatkan kami, dan senantiasa memberi petunjuk apa yang harus kami lakukan. Dan tolonglah Tuhan, firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami, lebih dahsyat menolong kami, menerangi seluruh jalan hidup, pikiran kami, waktu, demikian juga untuk berbuat hanya seturut dengan kehendak-Mu. Berbicaralah Bapa di sorga, damai sejahtera-Mu, kasih setia Allah Bapa dan Roh Kudus berkenan hadir menguasai hati dan pikiran kami semua saat ini, esok, dan sampai selama-lamanya, terutama untuk menerima kekuatan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, inilah firman Tuhan yang akan menguatkan kita pada hari ini, pada kehidupan kita, yang tertulis di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-92, ayatnya yang ke-13, dan ayat yang ke-14. Demikian dikatakan firman Tuhan. Mari kita menikmati, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebangsa dan setanah air, dan para seluruh sahabat yang saya kasihi. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Demikian Bapak Ibu, para sahabat, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, firman Tuhan yang memberkati kita. Saudaraku, untuk menjadi orang benar pada zaman sekarang sangat susah. Banyak orang tidak peduli lagi kebenaran. Namun kita yang mau memandang hidup ke depan untuk lebih baik, apalagi kita tahu bahwa kita tidak dapat membawa apapun ketika kita nanti akan mati. Tak seorang pun yang tahu kapan kita mati. Apalagi untuk membawa apa yang sudah kita dapatkan selama ini, yang pada akhirnya nanti akan ditinggalkan. Jadi untuk apa kita hidup kalau hanya untuk dunia ini? Tetapi pemazmur mengatakan tadi, mengingatkan kita semua, orang benar akan bertunas, akan tumbuh subur. Dan itulah yang diharapkan oleh umat percaya. Itulah yang ingin dilakukan oleh umat percaya. Apalagi dia yang sudah ada di dalam Tuhan. Kalau mereka sudah ada di dalam Tuhan, mereka senantiasa berpikir tentang Tuhan, pasti kebenaran itu akan menjadi hal yang sangat mutlak untuk dilakukan.
Kebenaran yang diajarkan kepada kita Bapak Ibu melalui pemazmur ini adalah kebenaran yang betul-betul bertunas seperti pohon korma. Dan begitu juga diharapkan akan menjadi cepat bertumbuh, bahkan bertumbuh subur. Bahkan bertumbuh subur Bapak Ibu, seperti pohon aras. Bapak Ibu, setiap orang yang bertunas dan ditanam di pelataran bait Allah, artinya Bapak Ibu, mereka yang betul-betul senantiasa rindu akan firman Tuhan, mereka yang senantiasa hidup di dalam kehendak Tuhan, itu dia maksud di bait Allah, hidupnya selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena hidupnya sudah menjadi bait Allah. Dan dia selalu belajar bersama firman-Nya. Di bait Allah, dan tubuhnya menjadi bait Allah, menyatu dengan firman-Nya. Jika di pikirannya ada warna lain, itu akan menjadi pergumulan. Dan itu akan menjadi pergumulan khusus untuk Tuhan. Karena dia sedang berhadapan dengan kebenaran firman. Semua manusia akan masuk ke dalam pola pikir. Semua manusia akan dipengaruhi oleh pola pikir, dan pikirannya ini menjadi penentu juga bagaimana dia akan hidup ke depan. Para sahabat, saudara-saudara yang terkasih, kita diarahkan melalui pemazmur ini bagaimana supaya kebenaran itu yang tersambung dengan firman, menyatu dengan firman, selalu terngiang. Jika bisa kita katakan, pikiran kita ini bernafaskan firman. Pikiran kita ini senantiasa memikirkan firman. Kalau kita mau memperjuangkan firman di dalam pikiran kita, tidak segampang yang kita pikirkan juga. Tetapi itulah tujuan orang mengikut Kristus. Bagaimana pikirannya selalu bernafaskan firman, supaya dia tidak dikuasai oleh kekuatan gelap, oleh kekuatan duniawi, yang bisa merusak hak orang lain, yang bisa merusak dirinya sendiri, yang bisa merusak alam, yang bisa merusak lingkungan hidup, yang bisa merusak bahkan imannya sendiri. Untuk itu kita diarahkan melalui pemazmur ini, senantiasalah pikirkan yang benar, pikirkan firman. Jika itu yang kita lakukan, kita sudah ada bersama-sama di dalam pelataran Allah. Bapak Ibu yang terkasih, seperti apa itu yang dikatakan firman itu selalu terngiang di dalam pikiran kita? Tentu akan terhubung juga dengan pola laku, pola tindak, yang semuanya itu akan nampak di dalam kelakuan kita setiap hari. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita pikirkan, itulah yang dikatakan tadi, bahwa firman itu senantiasa terngiang di dalam pikiran. Firman itu senantiasa datang, muncul, dan hati kita ini menyatu untuk mengatakan, ikuti apa yang telah engkau pikirkan dengan firman tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, untuk mendapatkan kekuatan firman ini,
kita harus betul-betul menyatu dengan Tuhan. Kita harus berjuang dan selalu melawan keinginan-keinginan kita, sehingga yang betul-betul nyata adalah keinginan Tuhan. Jika keinginan Tuhan yang menyatu dalam kehidupan kita, pasti di sana akan ada kebenaran Tuhan. Sekaligus Bapak Ibu, saudara-saudara dan para sahabat terkasih sebangsa dan setanah air, jika kita ingin maju, maka kita harus memperjuangkan apa yang benar, terutama apa yang benar di dalam Tuhan. Apa misalnya yang benar di dalam Tuhan? Tuhan menciptakan alam, lingkungan, bumi untuk dipakai, dikelola oleh manusia. Itu yang di kitab Kejadian yang senantiasa kita dengar sejak dari kecil. Bagaimana kita mewujudkan ciptaan Tuhan yang sudah baik ini? Jangan sampai para kapitalis, jangan sampai orang tidak bertanggung jawab, jangan sampai oknum penguasa dan pengusaha merusak ciptaan Tuhan ini, sehingga yang menjadi korban adalah seluruh umat di dunia ini. Kita diarahkan supaya menjadi orang yang memelihara ciptaan Tuhan. Jadilah orang benar di dalam Tuhan. Wujudkan pelataran kerajaan Allah. Jika kita tadi diingatkan dengan ciptaan Tuhan, itu adalah sebuah kebenaran akan lingkungan hidup yang sudah Tuhan ciptakan. Hak hidup untuk setiap umat. Jangan menjadi perampas dan perusak kebenaran. Seperti yang terjadi di Kampung Parbulu. Ada apa di Kampung Parbulu? Kampung Parbulu dirampas haknya selama 34 tahun oleh PT Toba Pap Lestari. Kampung Parbulu punya hak atas tanahnya, punya hak atas wakafnya, punya hak atas lingkungan hidupnya yang bersih, yang sehat. Dan itu sudah diciptakan Tuhan untuk dikelola, untuk memuliakan namanya. Kampung Parbulu berhak atas seluruh ciptaan Tuhan itu yang sekarang ada di depan matanya. Dan apa yang terjadi sekarang? Mereka harus menderita selama 34 tahun. Perusahaan tidak mau bertanggung jawab. Kita melihat bagaimana semena-menanya terhadap warga Parbulu dilakukan selama ini. Untuk itu, melalui pemazmur ini, mari kita, Bapak Ibu, sebangsa dan setanah air, para sahabat yang terkasih, membantu satu sama lain, mewujudkan ciptaan Tuhan yang baik ini, hak yang diberikan Tuhan, mewujudkan ciptaannya untuk dikelola dengan baik, bukan disalahgunakan, bukan diselewengkan, apalagi digunakan untuk menindas hak orang lain. Mari, jangan pernah takut dengan para perusak, para perampas kebenaran. Tuhan menguatkan kita dan menolong kita menghadapi tantangan zaman dan kesulitan hidup. Tunas kebenarannya akan cepat bertumbuh, berbuah, dan diberkati oleh kuasa Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.